Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang berbahagia ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid ini untuk sama-sama kita melaksanakan akan sholat fardu maghrib secara berjamaah di awal waktu ketika imam mengangkat takbir. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankannya sampai kita dijemput oleh malaikat maut nantinya. Begitu pula kita mengingat nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak yang dianugerahkan kepada kita bersama. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasul junjungan Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Hadir rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang sangat panjang sekali. Kami mengambil di ujungnya saja, di mana hadis ini bersumber daripada Anas bin Malik, di mana hadis itu menunjukkan ketika Nabi Mi'raj, artinya melakukan perjalanan dari Masjid Al-Aqsa di Palestina, itu diangkat oleh Allah melalui Buraq menuju langit-langit dan bertemu dengan para nabi, dan terakhir pertemuan Nabi Muhammad SAW itu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Tujuan daripada pertemuan itu adalah disebutkan, kata Rasulullah SAW, Puridtu khamsina salatan, diwajibkan kepadaku akan salat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Ini redaksi daripada hadisnya. Kemudian kemudian saya turun ke bawah dan saya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada saya, kata Nabi Musa sallam, Mada yu'tika rabbuk, apa yang diberikan Tuhanmu kepadamu? Maka kemudian Nabi Muhammad menceritakan bahwa ia diwajibkan salat 50 waktu sehari semalam. Maka Nabi Musa memerintahkan, is'al at-takhfif, tolong engkau minta untuk diberikan kurang. Takhfif ini bisa diartikan sebagai diskon atau kurang. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan, saya kembali bertemu dengan Allah dan meminta untuk dikurang, sehingga dikurangi 5, sehingga itu menjadi 45 waktu sehari semalam. Namun kemudian Nabi Musa kembali menyarankan agar itu dikurangi lagi, minta kepada Allah, sebab ini umatmu nanti pasti mereka enggak sanggup. Nah, ini ungkapan dari Nabi Musa ini sudah terbukti, hadir rahimakumullah, bahwa umat kita ini umat yang lemah. Kalau diperintahkan untuk sholat, dia enggan untuk melakukannya. Maka Nabi Muhammad kembali bertemu dengan Allah. Wahai Allah, tolong kembali untuk dikurangi dari 45 tadi. Maka kemudian Allah mengurangi 5 lagi. Berkali-kali, hadir rahimakumullah, dikurangi 5, akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi Musa juga menyarankan, wahai Muhammad, kalau bisa yang 5 itu juga engkau kembali berjumpa dengan Allah dan minta dikurangi lagi. Pasti yang 5 itu juga umatmu berat untuk melakukannya. Maka Nabi Muhammad dengan adabnya yang sangat luar biasa kepada Allah, dia mengatakan, istahyaitu mir rabbi, saya malu untuk bertemu lagi kepada Tuhanku, dan saya malu untuk minta kurang lagi. Sehingga Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, innahum salawatul khams fi kulli lailin fi kulli yawmin wa lailatin. Itu jumlahnya 5 waktu atau 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu telah ditetapkan waktunya. Namun likulli salatin ashrun, setiap
satu kali salat itu sama dengan pahalanya 10 kali salat, dilipat gandakan oleh Allah. Wahunna khamsuna salatan, maka yang 5 waktu sehari semalam yang kita lakukan itu pahala di sisi Allah sama dengan 50 waktu sehari semalam. Ini kita garis bawahi Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa awal mulanya Allah wajibkan 50 waktu sehari semalam, dikurangi oleh Allah menjadi 5 waktu, meskipun demikian tidak mengurangi daripada yang 50 tersebut akan pahalanya. Jadi orang yang sholat sekali, sholat fardu seperti kita maghrib ini, itu sama dengan dia melaksanakan 10 kali sholat. Bila 5 waktu dia kerjakan, maka seperti sholat 50 waktu sehari semalam. Ini hadirin rahimakumullah, luar biasa pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kali kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat akan pahalanya. Oleh karena itu kita patut mencermati hadis ini, bahwa ada ungkapan Nabi Musa. Dia mengatakan, umat kamu itu umat yang lemah, dhaif. Pasti nanti umatmu itu enggak sanggup sholat. Dhaif di sini bukan dari segi dhaif fisik, ya. Kalau fisik kita lihat orang untuk sholat ini kan enggak perlu fisik yang kuat-kuat kali. Ya, asalkan bahkan sholat itu kata Nabi, kalau kamu enggak sanggup untuk berdiri, boleh duduk sholat. Kalau enggak mampu duduk, boleh berbaring. Nah, ini menunjukkan bahwa orang sakit pun dia boleh, dalam keadaan sakit dia boleh sholat dalam keadaan berbaring. Ini menunjukkan kepada kita, lemah di sini apanya yang lemah? Yang lemah itu adalah imannya. Yang lemah itu adalah di mana mereka itu memiliki sifat malas untuk datang ke masjid atau untuk menunaikan sholat 5 waktu itu secara berjamaah atau secara di mana mereka berada, hadirin rahimakumullah. Maka sudah terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ini. Adzan berkumandang itu di masjid, tetapi banyak di tempat-tempat tertentu orang membiarkan begitu saja. Padahal ini kewajiban yang berbeda dengan kewajiban salat atau ibadah-ibadah yang lain. Kalau Allah wajibkan puasa, itu Allah turunkan ayat. Namun ketika Allah wajibkan salat, ini langsung dijemput oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dan terjadi pertemuan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung, maka disitulah Allah mewajibkan salat ini. Nah, kalau seperti itu, berarti kewajiban salat ini amat sangat utama. Dan perlu kita ingat dalam hadis yang disebutkan, apa kata Nabi? Man hafadha alaihinna. Nah, siapa yang menjaga salat 5 waktunya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati, maka nanti di hari kiamat wajahnya bercahaya, dan juga salat itu sebagai dalil, bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dia akan menjadi orang yang selamat. Nah, ini hadirin rahimakumullah, orang yang salat itu wajahnya berkilau bercahaya. Tentu kalau orang wajahnya berkilau bercahaya di hari kiamat, dia menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang Allah akan masukkan ke dalam surganya. Namun ini perlu kita ingat ancaman dari Rasul. Apa kata Rasul? Wa man lam yuhafiz alaihinna. Siapa yang tidak salat 5 waktu, dia enggak menjaga salat 5 waktunya. Kadang kita mengherankan, hadirin rahimakumullah, dia muslim, sehat badannya, sehat fisiknya, dan dia tidak sakit seperti itu, ya, dalam keadaan tidak sibuk. Ketika azan berkumandang, dia tidak hiraukan. Dia tidur, dia duduk dan dia beristirahat tanpa datang ke masjid untuk menunaikan salat. Apa kata Rasul? Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu itu, maka di hari kiamat wajahnya itu hitam. La nur, tidak ada cahaya di wajahnya itu. Ya, gelap. Nah, kalau orang wajahnya gelap di hari kiamat, berarti itu bukan orang yang selamat. La burhan, tidak ada bukti baginya untuk dapat selamat ya daripada azab Allah, bahkan dia menjadi orang-orang yang tidak selamat. Dan yang lebih menyengsarakan lagi, apa kata Rasul? Wa bu'isa ma'a Qarun wa Haman.
ya, wa Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf. Bahkan nanti di hari kiamat dia itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang disebut dengan pembangkang. Siapa dia? Fir'aun. Siapa lagi? Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ini kalau kita bilang ini orang-orang yang namanya buruk di sisi Allah, karena mereka itu orang-orang yang dimana tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kalau sekarang kalau ada orang nggak sholat, kita bilang Fir'aun, dia marah kepada kita. Padahal hadis ini mengatakan orang yang tidak sholat itu nanti di hari kiamat dia diutus bersama Fir'aun. Nah, ini mengerikan. Nah, makanya kalau seandainya kita ini ada punya istri nggak sholat, nah itu sama dengan tidur dengan Fir'aun, kita bilang na'udzubillah. Kalau ada ibu-ibu itu dia suaminya nggak sholat, sama dengan ibu itu tidur dengan Fir'aun. Nah, karena ini hadis ini yang menghendaki demikian. Memang keras hadis ini, tetapi ini sebuah ancaman buat kita bersama agar kita itu tidak meninggalkan sholat. Ini harapan hadirin rahimakumullah. Dan terakhir, apa kata Rasul? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali nanti yang Allah tanya di hari kiamat itu apa? Salat yang Allah tanya. As-salaita? Bapak salat enggak? Abang salat enggak? Kakak salat enggak? Ya? Ini akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Fa in saluhat, kalau dia salat, saluha sa'iru amalihi, maka yang amal-amal yang lain itu dianggap beres oleh Allah. Wa in lam yusalli, kalau wa in fasadat, kalau seandainya salatnya itu enggak beres, maka semua amal-amal yang lain juga tidak dianggap beres oleh Allah. Maka untuk itu kalau kita mau selamat di dunia, selamat akhirat, selamat dan kita masuk surga bersama Rasulullah SAW, maka jagalah salat 5 waktu ini. Ketika azan berkumandang, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Beberapa hadis ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menggiatkan kita untuk dapat menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah, terutama bagi laki-laki. Hadir rahimakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.